Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau membahas sesuatu yang cukup sensitif, perkara lempar pisau dan panahan ya teman-teman. Jadi mohon disimak dan ditonton sampai selesai agar tidak terjadi salah paham. Sekian. Saya mau membahas ya, ini sebenarnya olahraga atau senjata gitu loh. Oke teman-teman, akhir-akhir ini banyak komenan di akun-akun sosial media. Beberapa kali saya mendapati komentar-komentar semisal, Bang itu pernah dilempar ke orang nggak? Itu panahannya bisa membunuh di jarak berapa dan sebagainya. Komentar-komentar seperti ini sebenarnya membuat saya sedikit ngeri ya dalam tanda kutip, bahwasanya pemikiran kita sebagai seorang manusia, sebagai sebuah bangsa itu menurut saya belum maju dan belum maju gitu loh. Karena apa? Karena pemikiran kita ini sebagai sebuah senjata bisa membunuh, bisa dilempar ke orang dan sebagainya, itu menandakan teman-teman bahwasanya pemikiran kita masih terperangkap di era primitif gitu loh, di era dimana benda tajam itu mutlak hanya sebagai sebuah senjata, di era dimana kita ketika melihat benda tajam, oh ini senjata, ini senjata, ini senjata. Itu zaman primitif teman-teman. Era telah berkembang, masa telah berganti, maka benda-benda seperti ini telah berkembang dan beralih fungsi, kurang lebih seperti itu. Kita tidak pungkiri di awal-awal kemunculannya seperti panahan gitu loh, kemudian keterampilan melempar pisau, itu di awal-awal kemunculannya merupakan sebuah seni keterampilan militer. Kita tidak pungkiri itu sebuah alat untuk bertempur ataupun berperang. Tapi di era di mana ilmu militer itu sendiri berkembang, kemudian muncul senjata api dan sebagainya, keterampilan-keterampilan tradisional ini beralih fungsi menjadi olahraga, menjadi tradisi, menjadi seni, menjadi prestasi, menjadi budaya, menjadi keterampilan-keterampilan yang dipermainkan bukan lagi untuk kebutuhan tempur gitu loh. Karena alat untuk bertempur sudah ada yang canggih, dan tugas daripada, kalau negara kita Indonesia ya tentara, polisi, tugas mereka untuk bertempur, tugas kita bukan itu kan gitu. Kemudian kemampuan daripada ilmu-ilmu ini sendiri pun menurut saya mengalami penurunan ya, sehingga kalau saya pribadi sebagai seorang pegiat, contoh saja lempar pisau gitu loh, ini tidak lagi recommended. Saya tidak bisa membayangkan misalkan ketika ada musuh atau ada maling atau ada apapun di depan saya, kemudian saya lemparkan ini, saya tidak berpikir seperti itu gitu loh. Karena menurut saya tidak rekomendasi untuk dilemparkan, karena kecepatannya, akurasinya dan sebagainya. Mungkin kalau ada maling di depan saya atau orang jahat di depan saya untuk membela diri, saya lebih senang mungkin bertempur seperti ini saja gitu loh, atau seperti ini. Karena kalau dilemparkan menurut saya tidak rekomendasi dengan skill dan keterampilan saya yang masih minim tentunya seperti itu. Jadi untuk teman-teman kami yang mungkin masih berpikiran seperti itu, tolong dikeluarkanlah dari akal, dari pikirannya, bahwasanya ini telah beralih fungsi teman-teman. Zaman telah berkembang, zaman telah maju. Teman-teman pernah lihat nggak aksi kriminal menggunakan pisau lempar yang dilemparkan gitu? Nggak ada kan gitu loh. Bahkan pisau dapur, pisau-pisau golok biasa justru lebih banyak. Dan ya seringkali kita lihat beritanya di TV, di media sosial dan sebagainya, ditusuk dengan pisau dapur dan sebagainya. Lalu apakah pisau dapur menjadi berbahaya? Semua tergantung kepada penggunanya, kembali kepada penggunanya gitu. Jadi begitu kurang lebih tentang penggunaan pisau lempar, kemudian panahan. Hari ini telah beralih fungsi sebagai alat olahraga, sebagai tradisi, seni, budaya dan sebagainya, sebagai hobi dan sebagainya. Lalu mungkin ada teman-teman kami yang berkomentar, ya tapi nanti di akhir zaman skill ini akan diperlukan. Oke, kita tidak menolak nubuah kenabian sebagai seorang muslim, ini perkara keyakinan kan seperti itu. Tapi mesti difahami teman-teman, hari ini kita tidak hidup di akhir zaman, di mana fungsikan panahan, fungsikan lempar pisau itu sebagai hobi saja gitu loh. Niatkan dalam hati menghidupkan sunnah, ala inal quwata romyu kata Nabi. Niatkan dalam hati menghidupkan sunnah, niatkan dalam hati berolahraga, sehingga pahalanya dapat, orang lain gak khawatir gitu. Jadi jangan ada di pikiran kita mencederai orang, membunuh dan sebagainya. Saya selalu tekankan ya, 3 keselamatan ketika saya selalu agak sedikit nyinyir tentang perkara ini.
3 keselamatan yang mesti sama-sama kita jaga ketika kita bermain lempar pisau, ketika kita bermain panahan. Pertama, keselamatan diri kita. Kedua, keselamatan orang lain dan lingkungan sekitar. Ketiga, keselamatan peralatan. Keselamatan orang lain dan lingkungan sekitar. Orang lain ini orang, itu mesti kita jaga keselamatan mereka. Lingkungan sekitar itu masuk di dalamnya tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon hidup yang tidak diperuntukkan sebagai target. Kemudian mobil, kendaraan, motor, rumah, kaca dan sebagainya, itu kita jaga jangan sampai kena. Lalu bagaimana kita bisa punya niat untuk mencederai orang lain dengan keterampilan ini gitu loh. Bahkan benda-benda lain sendiri pun kita jaga, kita usahakan tidak kena. Pohon-pohon jangan sampai kena, rumah jangan sampai kena, mobil jangan sampai kena, motor jangan sampai kena, jangan sampai mengenai hewan ternak dan sebagainya. Lalu bagaimana mungkin kita punya niat untuk mencederai orang lain, teman-teman. Kemudian keluarkan dari pikiran kita mindset buruk seperti ini gitu lah. Karena tidak baik untuk perkembangan olahraga ini sendiri. Karena ketika kita berpikiran ini sebagai sebuah senjata dan sebagainya, maka itu ada niat buruk dalam kepala kita untuk mencederai orang lain. Dan itu berefek buruk kepada perkembangan aktivitas ini gitu loh. Dan jika bagi kita seorang muslim, itu berefek buruk kepada pengembangan sunnah syiar daripada agama kita sendiri. Nah, jadi berhenti berpikiran seperti itu, berhenti mengangkat tema-tema seperti itu, maka angkatlah nilai-nilai positif daripada kegiatan ini, syiarkan di tengah-tengah masyarakat dengan cara yang baik, sehingga masyarakat bisa menerima semua dengan pemikiran yang maju seperti di luar negeri gitu kan. Ketika kita lihat orang memanah di luar negeri itu kita lihat, wah keren. Kita tidak pernah melihat bule ketika memanah itu ngeri ya. Kita ketika melihat bule orang-orang Amerika memanah, teman-teman, terlihatnya keren. Saya pribadi terinfluence untuk bermain panahan awal itu melihat video salah seorang orang bule di YouTube. Saya melihatnya sangat, wah keren ya gitu loh. Sehingga saya terinfluence, dan selain daripada itu didukung oleh keyakinan kita sebagai muslim, ini sebagai sebuah sunnah kan seperti itu. Nah, jadi ketika kita melihat orang Jepang, orang Cina, orang Korea bermain panahan, wah keren. Tradisi mereka keren. Kita tidak melihat sesuatu yang menakutkan dari aktivitas mereka gitu loh. Lalu kenapa sesama kita menjadi mengerikan sekali bermain ini, seolah-olah kita akan menyerang orang, akan membunuh orang, akan berperang? Oh tidak. Kita akan mengalihfungsikan ini sebagai sebuah kegiatan yang positif, sebagai sebuah kegiatan saling bersilaturahim, berukhuwah dan sebagainya, sehingga perkembangan aktivitas ini diterima sebagai sebuah olahraga, sebagai sebuah aktivitas yang positif di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau untuk yang berniat jahat menggunakan ini, pertama belum ada catatan sejarahnya setahu saya, yang kedua tidak rekomendasi gitu loh. Sekian saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.